Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Harifin. Saya dari kelas ABMM 1701 Kampus Marelan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Promosi Terhadap Minat Konsumen di UMAR. Oke, langsung saja kita mulai. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Langsung saja masuk yang pertama, latar belakang masalah. Sebelum masuk latar belakang masalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu promosi. Jadi, promosi merupakan upaya untuk menarik konsumen atau pelanggan membeli produk tersebut. Dan promosi ini bertujuan agar tingkat penjualannya meningkat. Kemudian, berdasarkan penelitian terdahulu, dia menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel gaya hidup konsumen. Sedangkan dalam penelitian saya ini, saya menggunakan metode kualitatif dengan variabelnya yaitu adalah minat beli konsumen. Oke, kemudian UMAR sendiri merupakan usaha waralaba yang menjual kebutuhan sehari-hari. UMAR sendiri didirikan pada tanggal 30 November 2014 sampai saat ini. Di usia yang masih muda, UMAR tentunya mengalami beberapa kendala di mana produknya kurang laku ataupun kurang diminati oleh konsumen. Oleh sebab itu, di sini saya melakukan penelitian analisis promosi terhadap minat konsumen di UMAR. Kemudian, subbab yang kedua, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, saya merumuskan masalah bagaimana analisis promosi produk terhadap minat beli konsumen yang ada di UMAR. Kemudian, yang ketiga, batasan masalah. Jadi di penelitian ini saya membatasi masalah pada promosi-promosi produk yang ada di UMAR. Dan yang keempat, tujuan penelitian. Jadi di tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana analisis promosi produk terhadap minat beli konsumen di UMAR. Dan yang terakhir ialah manfaat penelitian. Untuk saya sendiri, yang mana bisa menjadi penambah wawasan saya dalam melakukan kegiatan ini. Manfaat yang kedua bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan masukan yang berarti untuk pertimbangan pengambilan keputusan terkait promosi produk yang ada di UMAR. Oke, kita masuk. Dan manfaat yang ketiga untuk Politeknik LP3I, yaitu saya berharap penelitian saya ini bisa menjadi referensi untuk mahasiswa-mahasiswa selanjutnya yang mana ingin membuat penelitian dengan materi ataupun pembahasan yang serupa ataupun mirip dengan penelitian yang saya lakukan saat ini. Baiklah, kemudian masuk ke bab 2, landasan teori. Jadi di landasan teori ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas dalam seminar proposal ini. Yang pertama adalah pemasaran, kemudian promosi, dan yang terakhir adalah minat beli konsumen. Ke subbab yang pertama, yaitu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan atau aktivitas penyampaian informasi yang ditawarkan terhadap konsumen, yang mana penawaran ini bisa bernilai bagi mereka. Dalam pemasaran, terdapat beberapa aspek, mulai dari pertama, bauran pemasaran. Menurut Malau, pada tahun 2017, terdapat 4 aspek dalam bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, kemudian harga, promosi, dan penyalur. Aspek yang kedua yaitu adalah fungsi pemasaran. Menurut Kasmir, pada tahun 2004, fungsi pemasaran meliputi berbagai hal. Yang pertama, pemasaran sebagai fungsi yang sama. Dan yang kedua, pemasaran berfungsi sebagai hal yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, pemasaran sebagai fungsi utama. Yang keempat,
pelanggan sebagai pengendali. Dan yang kelima, pelanggan sebagai fungsi pengendali dan pemasaran sebagai fungsi integratif. Kemudian aspek yang ketiga yaitu tujuan pemasaran. Menurut William, pada tahun 2015 menyatakan bahwa pemasaran merupakan keseluruhan intern yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli. Kemudian subbab yang kedua yaitu promosi. Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan ataupun menawarkan produk atau barang dan jasa kepada calon konsumen, yang mana tujuannya ialah agar peningkatan barang dan jasa ini bisa meningkat. Kemudian promosi juga memiliki beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah bauran promosi. Ya. Jadi di bauran promosi ini, menurut Daryanto pada tahun 2011 terdapat promotion mix dalam bauran promosi ini. Yang pertama periklanan, kemudian personal selling, kemudian yang ketiga promosi penjualan, yang keempat ialah publisitas atau human publisitas, dan yang kedua manfaat promosi. Menurut Purnomo pada tahun 2002 menyatakan ada beberapa manfaat promosi. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, yang kedua mengumpulkan informasi, dan yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan membeli, dan yang kelima ialah menggunakan produk. Oke, selanjutnya masuk aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga yaitu tujuan promosi. Menurut Malau pada tahun 2017 menyatakan ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam promosi. Yang pertama, customer promotion, trade promotion, sales force promotion, dan terakhir business promotion. Jadi secara singkat, tujuan dari promosi ini semuanya ya mencapai nilai yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke, aspek promosi yang terakhir ialah biaya promosi. Biaya promosi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperlancar kegiatan promosi. Minat beli konsumen. Minat beli konsumen merupakan keinginan yang muncul dari diri konsumen itu untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, minat beli konsumen memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah aspek minat beli. Menurut Silverman dan Kanu pada tahun 2007 ada beberapa aspek dalam minat beli. Yang pertama, tertarik untuk mencari informasi tentang produk tersebut. Yang kedua, mempertimbangkan untuk membeli. Yang ketiga, tertarik untuk mencoba. Yang keempat, ingin mengetahui tentang produk. Dan yang kelima, ingin memiliki produk tersebut. Aspek yang kedua yaitu dimensi minat beli. Menurut Ferdinand, pada tahun 2002 ada 4 aspek pada dimensi minat beli. Yang pertama yaitu ialah aspek minat transaksional, aspek referensial, minat preferensial, minat eksploratif. Kemudian aspek yang ketiga, tahapan minat beli konsumen. Terdapat 4 tahapan minat beli konsumen menurut Kotler pada tahun 2008, yaitu pertama attention, interest, decide, dan action. Kemudian aspek minat beli konsumen yang terakhir ialah faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Menurut Abdurrahman pada tahun 2004 ada 6 faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, mulai dari faktor kualitas produk, brand merek produk, kemudian kemasan, harga, ketersediaan barang, dan kemudian yang terakhir ialah faktor acuan produk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian terlihat. Untuk tempat penelitian, saya sebagai penulis melakukan penelitian ini di UMAR, tepatnya di Jalan Platina 8AB. Kemudian untuk waktu penelitian, saya melakukannya selama bulan Maret, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 metode dalam mengumpulkan data. Yang pertama metode dokumentasi, kemudian metode analisa data, dan yang ketiga yaitu metode wawancara. Baiklah, sepertinya hanya ini sajalah presentasi saya tentang seminar proposal saya hari ini. Maaf, mungkin ada kata yang kurang dimengerti ataupun ada kata saya yang salah dalam melakukan presentasi ini.
Saya mohon maaf kepada Ibu atau Bapak dosen, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.